Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam. bini'amatihi tatimmu sholihat. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Insya Allah pagi hari ini eh, agak menyimpang dari biasa. Kita bersama dengan Pak Insinyur Imran Hasari, MM, untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai ayat-ayat sains dalam Al-Quran ya, mengenai gempa. Bagaimana terjadinya gempa dan seterusnya nanti akan beliau sampaikan. Beliau ini ahlinya, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah terakhir beliau sebagai senior expert to SVV exploration di Pertamina dan sudah melanglang ke dunia mana saja ya dalam rangka mencari minyak dan seterusnya. Ahlinya beliau ini Bapak Ibu sekalian. Beliau juga aktif di Masjid Salman dulu di ITB, ikut juga latihan kader Mujahid dakwah bersama Bang Imad ya, Pak Insinyur Imaduddin Abdul Rahim. Beliau bertanya kemarin, itu HKI itu apa sih Pak Maswar, kata beliau ya. Mungkin sedikit Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu yang bergabung, yang baru bergabung dengan Zoom ini, saya cerita kilas balik sedikit ya Pak Akip. Ini bermula dari apa, grup pengajian cinta ilahi yang di-create oleh Pak Dr. Sugiat itu di Rumah Sakit Islam, di mana, di Kayu Putih, Rumah Sakit Islam Yarsi ya. Dan pesertanya di grup Cinta Ilahi itu umumnya dokter-dokter semua ya, Dokter Sugiat, Dokter Hardiman ya. Eh, Kemudian ada Dokter Sanusi yang sekarang masih hidup, yang masih hadir bersama kita bersama, yang umur beliau udah 90-an. Pak Dokter Kemas Akib yang juga sekarang masih ada. Dan itu sekitar 30 orang dan Masya Allah sudah dipanggil Allah sebagian besar ya. Khususnya pada waktu COVID kemarin itu sekitar 7 orang itu yang dipanggil Allah ya, eh, keharibaannya. Dan di antara grup itu juga ada satu orang yang namanya Pak Amin Mastur ya, bankir kita, dan beliau mewakafkan tanah di Bogor ya, luas sekitar 1,5 hektar. Dan kita grup Cinta Ilahi itu, saya bergabung dengan grup Cinta Ilahi itu sekitar 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, sekitar 2003 atau 2004. Pada waktu itu malah grup itu sudah berjalan sekitar belasan tahun juga gitu. Dengan guru tetap kita waktu itu Pak Riza Abdullah. Saya juga undang beliau pagi hari ini tapi mungkin belum masuk. Kita kajian setiap hari Selasa sampai Jumat, Selasa dan Jumat. Kemudian ditambah lagi hari Sabtu dengan Ustadz Ar-Razi Hasim. Nah, grup itu berjalan terus. Kita datang ke sana ke RC ngaji, dan pas apa COVID ya diadakanlah dengan Zoom ya, Zoom. Dan akhirnya kajian dengan Zoom berlanjut sampai sekarang, dan Alhamdulillah eh, namanya HKI tadi ya. HKI itu adalah tadi Pak Amin Mastur mewakafkan tanah di Bogor sewa 1,5 hektar, dan kami bercita-cita ingin membuat suatu apa, pesantren Husnul Khatimah gitu. Belajar di sana, tinggal di sana begitu. Dan sudah dimulai pembangunannya sebetulnya, untuk masjidnya ya. Fondasinya sudah dimulai waktu itu, tapi karena COVID terkendala, dan pesantren Husnul Khatimahnya juga akhirnya terkendala dan dikembalikan kepada yang mewakafkan, dan sekarang kelihatannya dikelola oleh IPB, nggak jauh tempatnya dari kampus IPB. Jadi gitu ceritanya. Husnul Khatimah adalah Husnul Khatimah Institute HKI ya. Di situ rencana cita-cita kami tadinya untuk belajar pada waktu akhir usia, tapi akhirnya
Allah berkehendak lain tidak tersampaikan dan akhirnya kita belajar lewat Zoom ini. Gitu kisah ceritanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ini ada HKI begitu. Baik, selanjutnya dan di grup itu juga Pak Imran untuk informasi, Bang Imanuddin Abdurrahim juga ikut kajian di situ. Beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau ikut rutin kajian bersama kami di sana. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Imran ini juga muridnya Bapak Insinyur Abdurrahim, eh, ikut apa latihan kader Mujahid Dakwah di Salman dulu. Ya. Baik, sekarang kita persilakan Pak Imran. Beliau juga Ketua Yayasan Masjid Al Iman di Cipinang Elok. Ya, ini eh, usaha beliau terakhir sekarang pada waktu selesai tugas di Pertamina. Silakan Pak Imran atau ditambahkan perkenalannya nanti. Silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Pak suara? Jelas Pak, jelas. Mau juga ya. Baik, untuk kajian pagi hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi auzi'ni an syukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah, setelah kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita untuk bisa beramal soleh yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, juga cucu-cucu yang soleh dan solehah, dan juga suami dan istri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa sholat secara khusyuk, berakhlak mulia sampai akhir hidup kita sukses, husnul khotimah, bisa masuk surga bersama-sama tanpa hisab dengan ampunan rahmat dan ridho Allah SWT. Amin, amin ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Maswar atas kesempatan ini untuk menyampaikan ya sedikit ilmu dan pengalaman saya di bidang geologi, di bidang perminyakan, tapi pagi hari ini kita akan diskusi masalah gempa megatrust juga di hadapan bapak-bapak semuanya ya, yang ini jamaah Husnul Khotimah Institute. Dulu kalau salah waktu pandemi ya, saya ikut sekali dua kali ya, terus nggak tahu kemarin waktu itu sibuk di masjid jadi jarang ikuti, dan kemarin siang Pak Maswar telepon saya untuk mengisi eh, kajian ini. Baiklah, pertama nanti saya sampaikan mengenai sedikit pendahuluan, kemudian gempa di dalam Al-Quran dan terutama ayat-ayat
kauniyah, kemudian gempa megatrust itu apa definisinya, dan kemudian gempa megatrust di Indonesia, gempa megatrust di dunia, mitigasi, dan akhirnya kesimpulan. Baiklah, kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, terutama dari BMKG dan juga BRIN, dinyatakan bahwa BMKG sebut gempa megatrust di Indonesia tinggal tunggu waktu. Ini disampaikan oleh Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia tentang seismic gap, megatrust Selat Sunda, dan juga megatrust Mentawai. Seismic gap wilayah sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar lebih dari 30 tahun. Di peta ini yang disebut zona megatrust itu adalah dari utara ini, dari Aceh, kemudian terus ke sebelah barat Sumatera, kemudian di sebelah selatannya Jawa, kemudian masuk ke timur, ke Maluku, sampai ke Sulawesi. Dan juga potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia sangat bisa saja terjadi. Seismic gap megatrust Selat Sunda magnitudonya sekitar 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut sekitar sini itu sekitar 8,9 ya. Ini rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, gempa megatrust. Juga ini disampaikan setelah adanya gempa di Jepang, di Nankai, di mana juga terjadi gempa megatrust pada bulan Agustus yang lalu, sehingga ahli-ahli gempa bumi di Jepang juga mengkhawatirkan bahwa zona-zona subduksi di daerah Jepang itu akan terjadi pada waktu yang akan datang dalam waktu dekat ini. Sehingga di Indonesia juga ilmuwan juga sangat mengkhawatirkan hal ini. Dan ini adalah estimasi kekuatan gempa megatrust di Indonesia, seperti contohnya Aceh waktu itu, di mana Aceh nanti akan saya bahas secara agak detail, ini sepanjang 1.600 kilometer dari Aceh sampai ke Andaman sini, selebar kurang lebih 200 kilometer ini terjadi gempa megatrust dan nanti bagaimana dampaknya akan saya sampaikan. Di samping itu juga di daerah-daerah ini sudah diidentifikasi beberapa kekuatan dari gempa megatrust yang akan apabila terjadi dalam waktu yang akan datang ya. 8,5, 8,9 dikatakan sebagai megatrust biasanya di atas 8 magnitudo. Nah, ini global gempa bumi ya dengan epicenternya dikumpulkan dari 63 sampai 98, di mana yang dot-dot hitam ini adalah gempa-gempa yang terrekod ya seluruh dunia dan bisa terlihat ya polanya ini di Atlantic Ridge, di mana di sini ada pemekaran. Dulu antara Afrika dan Amerika Selatan ini bergabung ya, ini bisa kelihatan kalau kita masukkan di sini dia akan bergabung dan dengan waktu dia terpisah ya. Dan nanti ini suatu pembahasan khusus. Di samping juga di Indonesia ini di Pasifik ada pemekaran dan ada zona penunjaman di sebelah barat Sumatera dan juga di sebelah selatan dari Jawa ya. Ini karena Australia ini bergerak terus ke arah utara. Dan ini yang besar ini adalah gempa megatrust yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini peta geologi Indonesia di mana tadi zona penunjaman itu adalah ini sepanjang Sumatera, Jawa di sebelah selatannya masuk ke NTB, NTT, kemudian Maluku ke arah Sulawesi. Dengan zona-zona batuannya ini pegunungan Bukit Barisan dan yang segitiga ini adalah aktif vulkano ya. Kemudian batuan-batuan di sini batuan metamorfik, batuan plutonik yang berwarna merah ini, kemudian juga batuan-batuan Paleozoik, Mesozoik, dan Cenozoik, dan batuan-batuan kuarter yang paling atas abu-abu ini.
Kalau kita melihat ancaman dari bahaya gempa bumi itu ada dikategorikan sebagai ancaman primer, di mana ancaman primer ini meliputi goncangan gempa yang langsung di permukaan yang berakibat rubuhnya bangunan-bangunan dan juga retaan-retaan di permukaan tanah itu terjadi dan ini biasanya di jalur gempa dan ancaman primer. Kemudian ancaman sekundernya itu adalah tsunami ya. Nanti saya ceritakan bagaimana tsunami itu terjadi dan juga bagaimana tsunami pada saat gempa Aceh tahun 2004 ya. Kemudian ada longsor akibat dari gempa bumi sebagai sekunder dan juga likuifaksi ini seperti terjadi di Palu waktu itu dan juga biasanya kebakaran ini terjadi atas rumah-rumah yang pada saat terjadi gempa ibu-ibu sedang memasak dan sebagainya karena panik sehingga dia akan menyebabkan kadang-kadang kompor atau apapun jatuh dan ini yang menyebabkan kebakaran. Baik, kita masuk ke bagian kedua, gempa di dalam Al-Quran. Ini beberapa ayat menyatakan mengenai gempa ini. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 37, fakat dabuhu fa'akhodat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka mendustakannya, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ini yang telah ada di surat Al-Ankabut. Juga hal yang sama terjadi di ada di surat Al-A'raf ayat 78. Sama ayatnya, intinya bahwa maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Kemudian juga di surat Al-A'raf ayat 91 disebutkan demikian juga, maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 155 juga ada juga ketika mereka ditimpa gempa bumi dan seterusnya ya ini juga menggambarkan bagaimana gempa bumi sudah dinyatakan di dalam Al-Quran pada waktu itu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai masalah Al-Quran ini kita semuanya yakin sudah tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa disampaikan ayat-ayat qauliyah dan juga hadis ya. Hadis kita tahu semuanya apa-apa yang dikatakan dan diperbuat Rasulullah yang diingat sekelompok orang periwayat hadis ya. Sedangkan tadi ayat-ayat qauliyah adalah apa-apa yang dikatakan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian juga kita lihat di sini bahwa lebih detail lagi bahwa ada ayat kauniyah. Ini yang diperbuat Allah, ayat dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, ya seperti gempa bumi, gerakan, keteraturan, pencitraan, penghancuran, perubahan dengan sistem dan aturannya yang unik. Ini ada di dalam surat Fusilat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa di segala wilayah bumi ini adalah berserakan ya ayat kauniyah yang ada di wilayah bumi dan juga ini pada diri mereka sendiri. Tentunya ini adalah bagian dari Pak Dokter ini bagi Pak Dokter diri mereka sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan lebih detail lagi bisa nanti disampaikan. Kemudian kita tahu semuanya bahwa ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah itu saling melengkapi. Ilmu kauliyah memberi isyarat dan ilmu kauniyah memberi bukti. Ilmu kauliyah mengajarkan iman dan ilmu kauniyah mempertebal iman. Ilmu kauliyah sebagai pedoman hidup dan ilmu kauniyah sebagai sarana hidup, alat bantu kehidupan.
Lebih dari 750 ayat dalam Al-Quran berisi perintah untuk mempelajari ilmu Allah yang berserak di alam semesta. Kenapa? Karena Allah ingin agar manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya yang dahsyat sehingga bisa mengenal dan mengaguminya yang pada akhirnya akan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Al-Mulk kalau Bapak lihat di ayat 2 dan 3 yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis tidak akan kamu lihat. Nah, di sini ada satu pertama lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi perintah kedua ya, lihatlah sekali lagi kita bisa disuruh untuk melihat alam, disuruh untuk melihat diri kita sendiri. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian di dalam ayat ketiga juga diulangi sekali lagi, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Jadi di ayat 2 dan 3 ini ada 4 perintah ya kita untuk melihat, untuk mereview, untuk meriset alam semesta ini dan juga kita semuanya yang ada dalam diri-diri kita semuanya. Contoh dari ayat kauniyah di dalam Al-Quran setidaknya telah ditemukan sebanyak lebih dari 1.108 ayat yang menyebut hal-hal kauniyah berupa benda-benda seperti air, api, batu, bulan, bumi, langit, matahari, kemudian juga tumbuhan, hewan, gunung, gempa bumi, gempa dahsyat, dan sebagainya seperti tadi saya telah sampaikan. Sedangkan mengenai fikih, itu hanya terdapat dalam sekitar 150 ayat. Baik itu sebagai pendahuluan dan juga gempa di dalam beberapa hal di dalam Al-Quran. Kita lihat sekarang gempa megatrust. Apa itu gempa megatrust dan bagaimana yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Didefinisikan bahwa gempa megatrust adalah gempa jenis gempa bumi dengan skala yang sangat besar. Itu biasanya di atas 8 magnitudo dengan pusat gempa hipocentrum yang biasanya terletak pada kedalaman yang signifikan. Gempa megatrust disebabkan oleh proses subduksi di mana lempeng samudra yang lebih padat bergerak ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Itu definisi daripada gempa megatrust. Jadi terjadi di laut di dalam zona subduksi seperti ini yang di sebelah barat Sumatera. Tadi saya sampaikan bahwa gempa Aceh itu diakibatkan oleh ini ya pergerakan zona yang lebarnya kurang lebih 200 kilometer dan panjangnya 1.600 dan terjadi sesar naik sehingga terjadi tsunami pada waktu itu. Nanti akan saya bicarakan lebih detail mengenai ini. Juga zona-zona ini yang tadi saya sampaikan lebarnya kurang lebih 200 kilometer dan panjangnya bisa ribuan kilometer. Bisa kita bayangkan bahwa zona megatrust di sebelah selatan dari Jawa ini lebarnya sama dengan lebar Pulau Jawa dan kalau 1.000 kilometer sampai kurang lebih Bali itu terjadi kenaikan bidang ini ke atas bisa kita bayangkan ya akibatnya tentunya banyak volume air yang terangkat di lautan dan itu yang menyebabkan tsunami. Begitu juga yang ke arah timur sampai ke Sulawesi ini semuanya adalah zona-zona megatrust. Ini sebagai skematiknya bahwa materi daripada lempeng samudra itu kerak samudra kurang lebih 60 kilometer dan tadi zona megatrustnya ini kurang lebih 200 kilometer dan ini lempeng benuanya yang lebih ringan sehingga lempeng samudra yang lebih eh, padat, lebih kuat, ini masuk di bawah lempeng ini, dan nanti dengan terkumpulnya tenaga di zona megatrust ini akan terjadi gempa dan tsunami yang nanti akan kita bicarakan lebih detail. Nah, ini terjadi penunjaman subduksi dari bidang samudra ini, kerak samudra, di bawah kerak benua. Dan ini terus, kalau ini tertekan terus-menerus,
sehingga akan terjadi pengumpulan dari tenaga ini terus terkumpul yang akhirnya nanti terjadi lepas rilis daripada zona ini dan akan terjadi pergerakan balik ya yang keras benua ini ke atas dan akhirnya nanti ini akan kurang lebih bisa ratusan kilo, tadi 200 kilo, dan ini terjadi kenaikan ya dengan geraknya zona benua samudera ini ke atas, maka akan terjadi naiknya kolom kolom air laut ini di samudera. Kemudian terus terjadi naik turun, akhirnya nanti seperti kita lihat di tsunami Aceh, kita bisa lihat bahwa ini terjadi kenaikan bidang patahnya sesar naik, kemudian ini yang sepanjang 1.600 kilometer terangkat ya, ini walaupun ini sekitar 30 meter, tapi akan menyebabkan terjadinya gelombang tsunami ini ya. Dan ini kejadian di Aceh, ini Aceh kurang lebih, dan terjadi eh, tsunami pada saat itu, Desember 2004. Baik, itu sebagai pengertian definisi apa itu gempa megatrust. Kemudian kita lihat gempa megatrust di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan tentang potensi gempa megatrust di Indonesia. Prediksi gempa megatrust di Indonesia ini didasarkan pada analisis zona seismic gap di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Nah, ini mungkin bapak-bapak yang tinggal di Sumatera, terutama di pantai barat, dan juga di Sunda, di pantai selatan ini juga harus berhati-hati karena menurut perkiraan perhitungan dari BMKG ini tinggal menunggu waktu. Ini yang tadi dikatakan Mentawai Siberut ini yang ini adalah Padang ya. Jadi Padang ini juga mempunyai risiko yang besar untuk terjadinya gempa megatrust. Di samping Selat Sunda, kalau terjadi gempa megatrust sekitar 8 magnitudonya, ini dampaknya bisa sampai ke Jakarta. Nanti akan kita lihat secara detail berikutnya ya. Jadi ini adalah gempa-gempa dengan kekuatannya dan juga tahun terjadinya gempa yang ada di sini dan di zona Mentawai ini sudah cukup lama tidak terjadi gempa besar sehingga ini yang dikatakan sebagai seismic gap ya, terutama di daerah Mentawai ini, daerah Sunda, di sebelah selatan NTT, NTB, kemudian di sekitar Sulawesi. Nah ini kalau Bapak-Bapak yang dari Padang mungkin bisa melihat skematik ini sudah sering saya sampaikan bahwa dengan penunjaman dari lempeng India Australia di bawah benua, di bawah Sumatera ini, potensi untuk terjadinya sumber-sumber gempa adalah di sini, di zona megatrust tadi, juga terjadi di ini ada vulkanik seperti kemarin terjadi Gunung Merapi, juga gempa yang disebabkan di zona sesar Sumatera, sesar Semangko ini sudah sering terjadi ya. Jadi di saudara-saudara kita yang tinggal di Padang, di Bukit Tinggi ini ada kita lihat sering terjadi gempa dan karena apa? Karena adalah seperti ini dan nantinya yang tadi ada zona Mentawai yang lebarnya sampai 200 kilometer ini potensi untuk terjadinya gempa megatrust yang saat ini seismic gap-nya sudah cukup besar sehingga eh, tinggal menunggu waktu yang tadi dikatakan oleh BMKG. Nah, ini data-data selama 2023 Indonesia digoyang gempa sampai 10.789 kali ya dalam setahun. Jadi rata-rata bisa sampai 50-an ya per harinya. Juga ini yang di antara 10.000 ini 22 kali yang cukup rusak ya. Jadi data-data gempa ini selalu terekod ya dengan dari data-data dari seluruh dunia di mana lokasi nya itu bisa diplot langsung di peta yang ada di sini, terutama ini BMKG
BRIN juga memonitor ini. Kalimantan kelihatannya aman ya Pak Imran ya. Nah, ini makanya kalau ini adalah memang aman karena dia jauh dari zona subduksi dan juga dari di sini ya ini masih agak jauh, tapi ya gempa-gempa kecil terjadi ya kemarin juga bulan 2 bulan 3 bulan yang lalu juga ada gempa di Kalimantan ya meskipun relatif kecil ya dibandingkan gempa-gempa yang ada di zona subduksi ini. Ini Indonesia diguncang 466 gempa bumi sepanjang bulan Juli ya. Dalam bulan Juli kemarin itu terekod 466, jadi bisa dikatakan average-nya sekitar 15 gempa per hari ya. Dan memang saya juga monitor karena saya anggota juga BMKG itu juga mendapatkan data ya. Tiap gempa itu hampir tiap hari itu data-data dari BMKG masuk ya. Ada gempa di sini, gempa di sana dan sebagainya. Ini juga aktivitas periode gempa bumi bulan Juli lalu. Dan terakhir-terakhir ini saya coba juga plot ya. Memang dalam bulan-bulan ini, bulan yang lalu itu banyak sekali gempa di sepanjang zona ini, di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa ya. Ini cukup banyak sekali. Di samping juga yang ke arah utara ya. Ini beberapa aja saya plot yang sempat saya mendapatkan datanya. Sehingga bisa kita, ini kenapa? Karena kalau kita lihat pergerakan daripada lempeng-lempeng dunia ini, bahwa dari lempeng Samudra Australia ini masuk ya di bawah sini, di bawah Sumatera, di bawah Jawa, dengan kecepatan hanya 6,8 cm per tahun ya. Juga yang dari sini, dari arah lempeng Australia ini 7,5 cm, juga di sini juga, tapi dari Pasifik ini kecepatannya 12 cm per tahun. Juga nah, adanya lempeng Eurasia ya. Jadi Indonesia itu memang dikepung dari segala penjuru pergerakan-pergerakan lempeng lempeng dari lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng Eurasia, Pasifik, dan lempeng Australia. Ini gambaran kenapa di Indonesia banyak sekali gempa ya. Dan ini bisa menggambarkan kalau kita mengambil suatu cross section ya dari Sumatera, dari Mentawai, dari Nias, kemudian masuk ke Sumatera, Kalimantan, sampai ke Indonesia Timur ya, bisa terlihat ini Nias misalkan juga pernah terjadi gempa megatrust yang ini polanya adalah lempeng samudra masuk di bawah lempeng benua ini ya. Dan ini Bukit Barisan Mountain dan eh, di balik itu semuanya ini gempa, ini Gunung Merapi, tapi Allah juga menciptakan kita kekayaan alam ya. Ini minyak bumi di South Sumatera ini yang terbesar di Indonesia disediakan oleh Allah yang telah diciptakan mulai 30-40 juta tahun yang lalu ya sudah disiapkan bagaimana minyak yang ada di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Sentral Sumatera dan juga naik terus ke arah Barito Basin ini juga banyak minyak di sini di Selat Makassar juga banyak sekali gas, minyak dan juga ke arah timur yang kemarin juga di sini kan Bapak kenal bahwa Buton ini penghasil aspal ya. Ini adalah bagian eh, sisa-sisa daripada minyak bumi itu ada aspal. Nah, ini indikasi juga bahwa dulunya pernah ada minyak dan gas bumi. Tapi ke arah utara, ke arah Luwu itu ada minyak dan gas bumi juga di Sulawesi. Kemudian di ke arah Australia ya kita tahu Aru kita banyak ada minyak dan gas juga di sini dan juga beberapa bulan atau tahun yang lalu yaitu dilaporkan ini karena ini ada eh, tekanan dari arah Australia dan juga dari arah Indo-Pasifik, Eurasia dan Pasifik tadi ya. Ini terjadi kenaikan dan dilaporkan ada muncul beberapa pulau ya di daerah-daerah Tanimbar sini dan itu bisa diterangkan dengan model ini karena ini terus terdesak walaupun hanya 6 cm per tahun tapi bisa menimbulkan pulau-pulau di sini. Itu gambaran cross section timur barat di Indonesia. Kenapa Indonesia banyak terjadi gempa, tapi juga di balik itu Allah sudah menyiapkan rezeki ya, minyak bumi, gas bumi, dan juga nanti ada emas, perak, nikel dan sebagainya, batu bara dan sebagainya.
Kalau kita lihat gempa megatrust di Jawa Tengah ya mungkin saudara-saudara yang tinggal di daerah Jawa Tengah, di daerah Purworejo, Wonogiri, Cilacap, ini juga daerah-daerah termasuk Kebumen ya berpotensi untuk tsunami saat gempa megatrust terjadi ya. Ini harus waspada daerah sana dan ini BRIN dan juga BMKG selalu mengadakan sosialisasi di daerah-daerah Jawa Tengah. Juga kalau kita lihat gempa eh, terakhir itu kita lihat misalkan bulan 2 bulan yang lalu ini bulan apa? Agustus ya pada bulan Agustus di Gunung Kidul terjadi gempa di sini dengan lokasi epicenternya dan kekuatannya waktu itu sekitar 6 atau di bawah 7 ya dari gempa di sini tapi setelah itu setelah gempa besar itu biasanya ada gempa-gempa susulan yang itu yang sering kita dengar ya. Nah ini terjadinya seperti ini ya. Ini di sebelah selatan Gunung Kidul dengan banyak sekali gempa-gempa susulan ya. Kalau gempa utamanya sekitar 6, nanti susulannya mungkin sekitar 5, 4, 3, 2, dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk keseimbangan ya alam di sini. Nah, ini di Jawa Timur mungkin yang daerah-daerah yang pernah kita lewati waktu itu daerah Trenggalek, daerah Blitar, sampai ke Malang kita ya. Di pantai-pantai selatannya ini, Pacitan juga ini ada potensi untuk adanya gempa megatrust ya. Ini di daerah Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan. Ini juga adanya ancaman untuk gempa megatrust tadi yang digambarkan juga ada zona subduksi di sebelah selatan Jawa Timur ini. Jadi kalau kita lihat penelitian dari BRIN ini Badan Riset Inovatif Nasional ya gempa megatrust Selat Sunda bisa picu tsunami hingga Jakarta ya. Ini ahli ahli kita masalah gempa Dani menjelaskan bahwa tsunami dapat mencapai Jakarta apabila magnitudo gempa akibat megatrust Selat Sunda mencapai magnitudonya 9 seperti Aceh ya 9,3, magnitudonya minimal 8, maksimalnya 9, ini sudah bisa sampai Jakarta ya kalau terjadi apalagi sampai 9 magnitudonya. Guncangannya juga keras dan tsunami-nya besar. Ini ujar dari Dani waktu wawancara pada 20 Agustus 2004. Padahal di wilayah itu kan sangat padat populasinya ya, banyak tsunami-nya kita simulasikan bisa sampai Jakarta dengan ketinggian sampai 2-3 meter ya. Ini kalau terjadi gempa di Selat Sunda dengan kekuatan 8 sampai 9 magnitudo. Jadi ini adalah modelan tsunami-nya bahwa kalau terjadi gempa di sini dia akan sampai Jakarta ya seperti ini dalam waktu yang sudah digambarkan dalam peta ini ya. Jadi terutama di daerah pantai selatan di sini Sukabumi di pantai selatannya ini yang relatif lebih cepat dan juga lebih besar tsunami-nya. Juga kita dengar beberapa waktu yang lalu ya bahwa gempa megatrust 8,7 skala Richter ini bisa terjadi di Jakarta. Historinya bahwa di Jakarta itu gempa merusak Jakarta tahun 60, 1699, 1757, 1880, dan 1834 ini gempa besar di atas 8 magnitudonya. Dan ini adalah Jakarta dan dampaknya sampai ke Jawa Barat ya sampai Bandung ini sampai ke malah mendekati Jawa Tengah ya akibat daripada gempa besar yang terjadi pada tahun-tahun ini dan merusak Jakarta ya menurut data yang ada saat ini. Dan ini gempa Cianjur mungkin tahun lalu ya kita digemparkan juga oleh gempa Cianjur yang ini adalah akibat dari sesar Cimandiri dan sesar Baribis yang ada di daratan, tapi sebagai dampak dari eh, gempa yang ada di lautan juga berdampak kepada patahan sesar di daratan dan ini yang memicu seperti waktu itu terjadi di Cianjur ya gempa Cianjur dan kemarin bulan-bulan lalu itu ada di Bandung semuanya itu adalah akibat dari sesar-sesar Cimandiri dan sesar Baribis ini dan itu trennya ke arah timur ya ke arah Jawa Timur ke arah utaranya Bali dan sampai ini terus satu tren ya dengan gempa-gempa yang ada di Cimandiri, sesar Baribis di Jawa Barat. Ini adalah trennya ke arah timur. Nah, ini
sesar Baribis ya yang bisa kita lihat ini Bogor, Gunung Salak, dan sesar Baribis ini yang mengakibatkan Jakarta gempa pada tahun-tahun yang tadi saya sebutkan ya, cukup besar di atas 8 skala Richter, dan tren Baribis kemudian juga Cimandiri ini yang tadi saya sebutkan ke arah timur terus ya ini berpotong-potong tapi dia trennya terus ke arah timur. Baik itu gempa megatrust di Indonesia ya yang prediksi dari BRIN, prediksi dari BMKG, dan juga data-data yang ada, data histori menunjukkan adanya gempa-gempa di Indonesia. Kita lihat sekarang gempa megatrust di dunia ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di samping gempa-gempa kecil yang setiap hari ada puluhan, juga ini gempa megatrust yang terekod ya beberapa tahun yang lalu ada paling tidak ada 10 gempa megatrust di dunia, juga ini Indonesia termasuk ya seperti di Nias, seperti di Aceh, di sebelah selatannya Jawa ini terakot dalam skala skala dunia ya. Ini terjadinya adalah seperti tadi saya sampaikan di samudra itu ada punggungan ya. Ini ada palung, ada yang bisa bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri, dan pergerakan ini yang tadi saya sampaikan bisa 6 sampai 12 cm per tahun, di mana kerak samudra ini karena berat, karena padat, dia masuk di bawah kerak eh, dunia, kerak daratan ya, yang kontinental kontinental itu sering masuk sini, dan ini yang menyebabkan tadi gempa-gempa megatrust ataupun juga gempa vulkanik ataupun juga di patan-patan ini gambaran misalkan ini daerah Sumatera. Jadi seperti itu. Kemudian dalam skala dunia juga seperti misalkan di North Amerika itu terjadi karena dia reach-nya punggungan itu tidak lurus ya, tapi berpecah-pecah, dan ini bisa terekod ada pergerakan ke kanan ke kiri sampai ke Alaska ya, yang juga ini adalah skalanya 8 sampai 9 magnitudonya. Di zona subduksi ini juga gempa-gempa yang ada di daratan, gempa-gempa yang ada di megatrust ini bisa terlihat di peta ini. Ini skematiknya. Jadi kalau tadi terekod 10 gempa yang ada di dunia yang besar, yang megatrust tadi, itu ada di Chili, India, Jepang, Alaska, Rusia, Chili, Ekuador, Kolombia, dan juga di Sumatera ya. Ini semuanya di Indonesia, di Sumatera. Yang bisa dikatakan ini gempa yang di Chili tahun 1960, ini 22 Mei, itu gempanya ini menjadi 9 koma ya, 9 koma magnitudonya cukup besar di atas gempa Aceh. Gempa ini menjadi pengingat akan kekuatan dahsyat alam dan pentingnya penelitian serta kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa megatrust ya. Korban jiwa pada waktu itu sekitar 1.000 sampai 6.000 orang. Kemudian ini yang di Amerika Selatan, sebabnya demikian juga ada zona yang masuk dan zona yang terangkat. Ini selalu menimbulkan adanya tsunami. Gempa ini Samudra Hindia ini adalah gempa Aceh ya, yang di secara internasional sebagai gempa Samudra Hindia di Aceh 2004, ini 26 Desember ya 2004, 9,1 sampai 9,3 ya, yang mendatangkan malapetaka di 14 negara akibat dari ini, dan dilaporkan bencana ini mengakibatkan hilangnya jiwa 230.000 ya di Aceh itu, menjadikan salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah. Peristiwa ini mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia untuk mengurangi risiko bencana di masa depan ya. Dan kita lihat dampaknya seperti ini gempa Aceh. Ini gempa yang ada di Jepang ya, 11 Maret 2011. Kita ingat semuanya mungkin. Pada waktu itu ada 9,1 gempa bumi yang diikuti dengan tsunami dan kerusakan parah di Jepang Timur ya, yang menyebabkan bencana nuklir waktu itu yang daerahnya masuk karena ini, dan akibatnya sampai 15.897 jiwa tewas
dan ini juga dengan ribuan lainnya luka-luka ya. Ini terjadi di Jepang dengan saat ini teknologi gempa buminya di Jepang itu sangat luar biasa ya, sudah sangat bagus sekali. Ini foto yang ada di sana pada waktu itu. Kemudian gempa Alaska ini juga dengan magnitudonya 9,2, tsunami dan 131 ada kematian. Ini gempa di Rusia dengan magnitudo 9, ada tsunami juga. Kemudian ini akibat gempa di Rusia tersebut yang sampai juga daerah Indonesia, Australia, dalam ini waktu 15 jam ya, gempa yang ada di Rusia ini bisa menyebabkan 15 jam gelombangnya sudah sampai di sini. Gempa di Chili juga demikian, 8,8 Februari 2010, 525 orang meninggal. Kemudian di Ekuador, Kolombia juga ini terjadi 31 Januari 1906 dengan magnitudo 8,8, 1.500 orang meninggal. Kemudian gempa Nias ya, ini di Indonesia yang pada waktu itu juga 1.000 orang ya tewas di Nias dan juga diantaranya ada di Gunung Sitoli ya, ini yang terjadi di Nias tidak jauh dari Aceh. Nah ini petanya terjadi di sini. Kemudian kita lihat gempa Sumatera, magnitudonya 8,6, ini melanda juga pada 11 April 2012 ya, ini setelah Aceh ya ada juga. Kemudian gempa Ariha ini terlihat kekuatannya sampai 9 magnitudonya, 13 Agustus 1868 ya, 25.000 jiwa hilang. Dan kalau kita lihat di Indonesia, maka Aceh ini masuk yang paling besar dengan magnitudonya 9,3. Kemudian yang Sumatera tadi, Maluku juga 7,9, Padang, Palu, Donggala mungkin masih kita ingat yaitu 7,4 skala Richter. Ini contoh ya yang tadi di Aceh barangkali bagaimana gempa di Aceh itu menyebabkan adanya tsunami di tempat-tempat lain. Nah, ini kalau kita lihat pergerakannya tadi seperti ini, ada zona atas ini terangkat, kemudian yang zona dari kerak samudra ini turun di bawah daratan ya. Ini seperti ini skematiknya dan gempa ini dipicu oleh adanya lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang tadi ada di peta tadi. Gempa tersebut mencapai 9,1 hingga 9,3 ya, yang berpusat di laut pada kedalaman sekitar 10 kilo ini, sehingga dikategorikan sebagai gempa gempa dangkal. Dan ini dampaknya di Aceh gempanya 9,3 tadi dan gelombangnya ini setelah 5 jam sampai sini 10 jam dan seterusnya ya sampai ke Afrika. Nantinya dan bisa kita lihat mana saja yang terdampak dari zona gempa Aceh pada 2004 yang lalu, ini sampai ke India, Thailand, sampai ke Somalia, sampai ke Madagaskar ya. Ini tadi range-nya bisa datang sampai sini setelah beberapa jam. Nah ini bagaimana dampak di gempa ini di Thailand. Ternyata cukup parah juga. Ini tentunya ini di Acehnya sendiri ya. Kemudian di Thailand seperti ini dan sepanjang pantai di Thailand, Phuket ini semua kena dampaknya dan bisa kita lihat foto pada saat kejadian di Aceh waktu itu ya. Datang di sini mungkin hari berikutnya. Nah ini di Aceh yang dulu sangat baik seperti ini dan setelah eh, gempa, tsunami terjadi kerusakan-kerusakan di sini. Ini dihancur tsunami di Sri Lanka, ini foto di Sri Lanka seperti ini, dampaknya sampai Sri Lanka juga. Kemudian ini di Vietnam, selain Vietnam atau Thailand ya, Thailand, ini dampaknya seperti ini fotonya. Ini kapal ini karena ini sampai ke daratan ya, kita lihat pada waktu itu banyak kapal-kapal yang sampai terangkat dan masuk ke daratan beberapa meter bahkan kilo ya. Nah ini terlihat kerusakan-kerusakan parah yang ada di terutama ini di daerah
korban dengan korban jiwa ya, kerusakan parah dan korban jiwa ini di Indonesia sendiri, kemudian di Thailand tadi, dan juga yang lebih ringan sampai di Afrika. Jadi korban tsunami Aceh 26 Desember itu dalam rekodnya tadi dilaporkan 230 ya sampai laporannya. Kemudian tinggi daripada ombaknya 30 meter dan ini yang dilaporkan oleh PBB ya lebih dari 200 tadi angkanya sampai 230 orang jiwa. Ini negara-negara dengan penduduknya yang tewas pada saat itu dari jumlah 230.000 jiwa tadi akibat dari tsunami Aceh dan ini eh, foto-foto ada bantuan ke daerah terdampak di Sumatera dari ini foto diambil dari helikopter Amerika ya, Abraham Lincoln yang sedang mengirim bantuan ke Aceh pada waktu itu. Ini juga foto-foto di sana pada waktu itu. Ini juga dari Angkatan Udara Amerika yang memberi bantuan ke Aceh ya beberapa hari setelah gempa ya. Jadi itu barangkali wilayah-wilayah gempa yang tadi disebutkan, tapi di balik itu semuanya Allah juga menyiapkan ya minyak bumi ini adalah cekungan-cekungan minyak bumi yang ada di Indonesia, baik yang sudah berproduksi maupun yang belum produksi ya. Kita cukup banyak diberi karunia oleh Allah dengan adanya minyak bumi ya. Ini daerah megatrust, kemudian daerah pegunungan, Bukit Barisan, dan di depannya ada cekungan-cekungan minyak ya seperti di Sumatera Utara di sentral Sumatera yang cukup besar ya dengan lapangan-lapangan terbesar di Indonesia ada di sini ya. Jadi itu sebagai keseimbangan ya ada bencana tapi juga Allah menyediakan karunia di sana ya. Baik itu barangkali mengenai gempa megatrust di dunia dan sekarang kalau bicara mengenai mitigasi bahwa pemerintah juga sudah siap dengan mitigasi ini. 10 gempa megatrust yang tadi kita ceritakan ini menunjukkan bahwa kekuatan alam yang luar biasa dan dampak mendalam yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa semacam itu pada kehidupan manusia dan infrastruktur. Memahami gempa bumi megatrust termasuk mekanisme terjadinya, dampaknya yang beragam dan juga upaya mitigasi yang dilakukan sangat penting untuk melindungi diri dan juga gempa bumi dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas seismik di masa depan. Juga saat ini terjadi penelitian ya tentunya setelah terjadi gempa-gempa yang ada saat ini, yang ada di dunia tadi, penelitian-penelitian selalu dikembangkan dengan teknologi yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memprediksi, merespon gempa megatrust, serta mitigasi risiko bencana gempa bumi baik itu pada saat terjadinya gempa maupun setelah terjadinya gempa ya, dengan tujuan adalah melindungi masyarakat, membangun ketahanan terhadap bencana alam, dan ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah ya, oleh BMKG dan juga oleh BRIN yang terus-menerus melakukan mitigasi bencana ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ancaman gempa itu bisa primer yang terjadi adanya runtuhnya bangunan-bangunan ini gempa bumi permukaan juga adanya retakan-retakan di tanah kemudian juga sekundernya ada tsunami, ada longsor, ada likuifaksi, ada kebakaran yang ini semuanya juga bisa menimbulkan korban jiwa ya terhadap adanya gempa bumi ataupun juga gempa megatrust. Ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah komunikasi risiko megatrust ya. Saat ini seperti yang dari BRIN ini, Dr. Nuraini ini terus-menerus melakukan sosialisasi yang ke penduduk-penduduk di sekitar pantai terutama mengenai bagaimana menghadapi risiko dari megatrust tersebut. Dan sosialisasi ini mitigasi ini bisa dilakukan sebelum bencana ya dengan melakukan kajian-kajian risiko, membangun infrastruktur dan sebagainya. Kemudian saat terjadi gempa tentunya ada komando ya, ada kepala unit, ada pelaksana SOP dan tanggap daruratnya dan juga menyebarkan informasi ya dari pusat ke daerah
juga pasca bencana ini tentunya juga terus-menerus mendata, mengkaji semua dampak daripada gempa tersebut, kemudian juga merencanakan perbaikan, melaksanakan koordinasi dan sebagainya, dan evaluasi terhadap gempa ini juga terus-menerus dilakukan dengan upaya mitigasi bencana dalam rangka pemulihan, kemudian juga melakukan review dokumen perencanaan dan sebagainya. Jadi ini adalah alur mitigasi bencana yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah kita, dan juga membangun partisipasi kreativitas kemandirian ya. Ini kegiatan-kegiatan sosialisasi adalah kolaborasi dari misalkan dari geosaintisnya, dari ahli-ahli gempanya, kemudian juga ini dilakukan dengan seniman ya, sehingga komunikasi dengan anak-anak sekolah misalkan siswa ini bisa dilakukan dengan mudah. Ini contohnya ini di daerah pantai selatan ya, di sekitar Kebumen ya. Ini sekolah ada di tepi pantai sini, kemudian harus dilakukan sosialisasi ya. Misalkan terjadi gempa harus cepat diputuskan dia akan dievakuasi, dan ini adalah jalur evakuasi ke arah ke arah atas ya, ke arah pegunungan. Ini juga sudah harus disosialisasikan sehingga pada saat terjadi gempa tidak berpikir panjang, langsung dievakuasi melalui jalur ini ya. Ini salah satu contoh bagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Dan ini contoh di Pantai Cilacap juga demikian. Ini sekolah-sekolah, ini ada sekolah di sini. Kalau nanti misalkan terjadi gempa megatrust di lautan ini, bagaimana dan apa yang harus dilakukan ini sudah harus disosialisasikan dari saat ini ya, untuk murid-muridnya dan juga masyarakat di sekitar sini. Nah, ini kalau Bapak-bapak mungkin yang pengalaman kerja di kantor-kantor ya, itu harus cepat keluar. Di rumah kalau bisa juga langsung keluar ya, ini paling tindakan yang paling bagus. Kemudian juga kalau kita meeting ya, ini pengalaman saya juga waktu itu di Bursa Efek, gedung Bursa Efek itu di lantai 27, siang-siang sekitar jam 2 jam 3, pada saat mimpin rapat terjadi gempa ya. Bisa dibayangkan di lantai 27 itu sampai bunyi krek, krek, krek bergerak ya, gedung itu bergerak di lantai 27, dan itu bagaimana yang harus kita lakukan. Biasanya kita juga harus cepat di bawah. Nggak mungkin kalau ada gempa itu jangan melalui langsung evakuasi jalur jalur gempa ya, jalur apa evakuasi itu, tapi kita menyelamatkan diri dulu mungkin di bawah meja atau di segitiga ya, di segitiga bangunan yang dari misalkan di dekat-dekat lift itu juga paling kuat ya, kita tidur di segitiga, di bagian segitiganya misalkan ada tembok ini lantai, dan kita di sini karena ini dari pengamatan bahwa segitiga pengaman ini istilahnya itu yang paling banyak mengamankan kalau terjadi gempa di eh, atas. Ini juga di bawah ini, dan juga pernah misalkan di Masjid Aliman kita juga pernah mengundang pemadam kebakaran ya, karena Aliman termasuk lantai 3 masjidnya, ada SDIT ada lantai 4. Jadi kalau terjadi gempa atau gempa besar atau ini bagi apa yang harus dilakukan, nah, waktu itu kita ngundang pemadam kebakaran ya, dan evakuasi anak-anak dari lantai 3 4 langsung kita taruh di tempat kita latihan LTK itu di taman ya, sehingga mereka tahu ya, in case nanti terjadi gempa, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini juga sudah pernah kita lakukan di sana, dan juga bagaimana memadamkan api ya, sehingga kita kalau terjadi kebakaran itu kita harus tenang, dan kalau apalagi dari kompor gas ya itu kita ada cara-cara untuk mematikannya ya, dan waktu itu anak-anak sekolah kita di SDIT juga kita beritahu ya untuk memadamkan api di depan kita dengan tenang kita kasih contoh untuk itu. Jadi kesiapan untuk mitigasi ini juga sudah ada standar nasionalnya, dan kesiapsiagaan kita itu terus-menerus diupdate, diperbaiki, dan seterusnya. Kesiapan untuk tsunami ini juga ada dari UNESCO, ini juga ada indikator-indikator apa saja kalau terjadi gempa bumi yang harus kita lakukan, dan ini kita sudah ikuti standar itu ya. Juga misalkan untuk sistem pengaman dini gempa ini juga sudah kita di Indonesia sudah dilakukan, dan apabila terjadi gempa itu harus cepat diinformasikan ke
masyarakat di tepi pantai, terutama daerah gempa tersebut, apa yang harus dilakukan, dan keputusan kalau itu ada tsunami harus cepat evakuasi, tidak boleh memikir panjang lebar ya, lama, tapi harus cepat evakuasi dari jalur-jalur yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi. Baik itu barangkali beberapa penjelasan, beberapa sharing dari saya mengenai gempa megatrust, dan tentunya kesimpulannya bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah ya, dengan segala eh, macamnya, itu semua ciptaan Allah, gempa bumi, gempa megatrust, tsunami, likuifaksi, longsor, semua gerakan bumi, sifat-sifat kandungan dan apapun yang dimilikinya sangat tepat ya, sangat akurat ya. Kalau kita lihat tidak satu pun yang cacat, semua itu sudah sunatullah, sudah ada ininya. Dan kalau kita selama ini katakanlah kita mengingkari ya bahwa itu adalah tidak benar, itu kita harus beristighfar ya, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita mengagumi apa-apa yang telah diperbuat jadi ini, tentunya kita harus bersyukur ya, kita harus masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk Indonesia kita ada 16 wilayah Indonesia yang sangat berpotensi terjadinya gempa megatrust, dan upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting ya untuk melindungi diri dari gempa bumi dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas seismik di masa depan. Baik, itu barangkali Pak Masyar, mungkin kalau ada yang tanya sebelum kita tutup. Baik, Pak Imran, Masya Allah luar biasa. Banyak banget ilmunya pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau klarifikasi atau mau ditanyakan kepada Pak Imran langsung nih. Mumpung beliau ada punya ilmu yang banyak. Silakan Bapak Ibu, langsung Assalamualaikum Pak Mas. unmute terus di raise hand ya. Silakan Bu Mumun. Alhamdulillah dapat pengetahuan yang luar biasa. Kekuasaan Allah maha besar Allah atas kuasanya terhadap umatnya di segala penjuru dunia. Yang saya pertanyakan, saya orang awam ini Pak Imron. Eh, Masalahnya yang saya pernah juga menyaksikan kejadian yang di Sumatera Barat itu. eh, Mohon penjelasan Bapak tentang secara sederhana aja Pak, soalnya saya ini orang awam tentang ilmu-ilmu bumi lah istilahnya demikian. Kenapa itu di waktu kejadian di Sumatera Barat itu rumah yang 3 tingkat menjadi 2 tingkat amblas ke bawah gitu. Jadi terlihatnya jadi dua. Itu secara sainsnya itu gimana itu pengaruh gempa yang seperti itu. Dan kejadian juga yang di daerah Pariaman itu gunung berpindah ke suatu kampung sehingga gunung itu seolah-olah meloncat menimpuk kampung sehingga kampung itu jadi hilang. Itu proses alaminya secara sainsnya itu bagaimana pengaruh gempanya itu tuh Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Imran gitulah kira-kira. Jadi mohon penjelasan. Jadi saya cuma berpikir ini kekuasaan Allah. Itu apakah karena ada pengaruh tingkah laku manusia pada zaman ini Allah memperlihatkan kekuasaannya. Cuma sekedar itu, tapi secara sainsnya itu, secara ilmu geologinya itu bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi ini di cross section ya, ini dari arah Mentawai ke arah timur ya, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Ini bisa kita lihat bahwa ada jalur lempeng India ini ya, ini memang masuk, dan ini adalah yang naik tadi sehingga menimbulkan tsunami. Dan di Sumatera Barat kan sering terjadi gempa ya. Nah, gempa yang di Sumatera Barat ini bisa gempa yang sumbernya itu ada di zona subduksi yang turun ini, yang kalau besar dia sebagai megatrust. Kemudian juga kalau kita lihat gunung-gunung di Sumatera Barat itu Gunung Marapi dan sebagainya itu adalah juga bisa menimbulkan gempa ya. Dan juga di sini misalnya di Sesar Semangko di sebelah timur daripada Bukit Barisan itu ada Sesar Semangko yang memanjang dari Sumatera Selatan sampai ke Aceh.
Dan ini sebagai bisa juga ini namanya ke kanan ya, right lateral fault ini kalau dalam istilah teknisnya. Jadi dia bergerak ke kanan dan ini terus-menerus juga aktif ya. Dan ini sumbernya di tempat-tempat ini. Ya, prosesnya akan sama seperti tadi ya. Ini yang zona yang tertekan terus-menerus dan akhirnya rilis dan ini yang menyebabkan gempa ya. Nah, tadi disebutkan ambles atau bagaimana itu bisa juga itu kalau pada saat gempa ini kan rubuh ini Pak. Di sini itu kan karena apa tadi gelombang ini kalau di sini bisa turun, zona-zona ini patahan-patahan ini bisa turun, bisa naik, dan juga kalau di sini ada bisa turun, bisa naik sama juga di sini ya. Jadi bisa gunung bergerak dan sebagainya. Tadi tadi bisa itu tadi disampaikan ada gunung yang bergerak atau mungkin kalau kalau kejadiannya seperti di Palu itu ada tsunami, ada likuifaksi. Likuifaksi itu biasanya di daerah yang berpasir ya, di pantai yang berpasir banyak, kemudian terjadi air yang masuk di pasir tersebut sehingga dia jenuh dan akhirnya bergerak. Ini bergeraknya bisa 1 kilo, 2 kilo ya, seperti kita lihat Hmm. pergerakan pada likuifaksi yang ada di Palu Donggala waktu itu ya. Hmm. Jadi itu wajar ya. Tapi kalau tidak ada gempa kemudian tanah rubuh itu bagaimana itu bisa juga kemungkinannya adalah seperti yang ada sekarang ini yang kemarin di kajian hari Rabu juga ada yang tanya itu ada di eh, Blitar, di Gresik dan juga kemarin itu ada di Cina itu adalah bagian daripada rongga-rongga di bawah bumi ini ya. Kalau di atas Hmm. biasanya akan kelihatan kalau dia batu gamping ya. Batu Hmm. gamping akan terjadi dia ada gua-gua di bawah batu gamping itu dan biasanya Hmm. di permukaan hanya kelihatan kecil itu. Tapi ternyata itu kalau bisa orang dia jatuh di sini dan kedalamannya bisa 600 seperti kemarin yang ditemukan di Cina bulan lalu Hmm. itu sampai 600 meter itu lubang menganga dan sungai-sungai yang ada di sana itu langsung masuk di sini hilang, 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 hilang. Ternyata di situ Hmm. adalah bagian daripada gua-gua dan biasanya itu air itu akan mengalir ke adanya apa itu pancuran-pancuran yang ada di ini, Pak. Itu biasanya juga akibat dari adanya eh, zona-zona gamping yang rubuh yang tadi di situ air sungai-sungai bisa masuk ke situ dan akan keluar menjadi tadi itu. Jadi itu Bu penjelasannya bisa Iya. akibat gempa yang ini turun naik, ini bergerak pada saat gempa bisa turun naik dan juga kalau tidak ada gempa tapi ada masuk ada turun itu berhubungan dengan zona-zona di bawahnya yang Yang eh, berongga ya ya Pak, yang berongga. berowongan ya gua-gua itu biasanya sebelum ditemukan itu kan ada bisa kita bayangkan ada gua dan di atasnya itu mungkin tertutup oleh batu, pohon, dan sebagainya. Setelah ditemukan, oh ini ternyata dalam 600 meter. Juga Oh. kalau di perminyakan, Bu, kerja-kerja di fasilitas di laut, seperti di kemarin di utaranya Cirebon, itu juga ada fasilitas platform itu yang turun, Bu. Jadi Hmm. dulunya mungkin sekitar 30 meter dari permukaan laut, tapi ini Hmm. turun sampai 15. Jadi turunnya fasilitasnya turun karena di bawahnya ada zona-zona minyak yang diproduksi sehingga kan hampa itu. Itu bisa terjadi roboh dan kemarin kejadian di Argo di Northwest Java itu di sebelah utara Cirebon kurang lebih itu juga turun sampai 15 atau 20 meter ya. Itu akibat dari zona-zona di bawahnya yang dulunya terisi minyak itu diambil sehingga terjadi tekanan yang lebih rendah dan terjadi penurunan itu. Itu beberapa kemungkinan, tapi yang tadi kalau berhubungan dengan alam itu bisa terangan seperti itu. Cukup, Ya. Bu? Ya, makasih Pak Ustadz. Baik, Pak Imran, ini ada dari Ibu Anida di chat. Ya, saya izin bertanya, Pak. Saya mendapat informasi tentang gempa, alamatnya, linknya gitu, yang cepat gitu, Pak Imran. Memperoleh info tentang gempa itu apa harus evakuasi atau tidak gitu. Misalnya terjadi gempa, di mana kita tahu ya harus evakuasi atau tidak tuh dari mana kita dapat linknya gitu, atau informasi dari mana. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di Gadung, Bandung terjadi gempa, apakah ada waktu jeda seperti di Sumatera Barat atau langsung longsor atau ambles gitu? Ada jedanya nggak gitu? Kemudian yang ketiga, apa maksudnya
slide presentasi Bapak ada selisih S dan P di halaman presentasi. Nggak ngerti. Itu tiga, Pak. Dari Bu Anida. Ya, yang pertama itu mengenai masalah lokasi gempa ya. Kalau Ibu mau menjadi anggota di BMKG itu ada WA group, mungkin nanti linknya bisa di Facebook ataupun di lain, ada link yang ke situ. Itu kalau terjadi gempa itu selalu dapat MSS. MSS Oh, ada gambarnya, ada fotonya, lokasinya di mana itu. Jadi kalau ingin monitor setiap hari atau kalau saya juga jadi anggota itu, jadi setiap hari kalau ada gempa di mana saja itu selalu dikirim oleh BMKG itu. Itu kan linknya untuk ini ya. Itu bisa. Jadi cari link ke BMKG dan menjadi anggota, dimasukkan nama kita, handphone kita, nomor kita. Insya Allah nanti akan dapat link itu banyak di Facebook, Instagram dan sebagainya itu ada link-link ke BMKG ya. Itu yang pertama. Kemudian ya tadi di Bandung itu sering terjadi ya. Di Bandung itu ada namanya sesar Lembang. Sesar Lembang itu memanjang ya dari daerah Lembang sana itu juga penerusan dari sesar Baribis, sesar Cimandiri yang ada di Jawa Barat ya. Itu memanjang terus sampai yang di dekat-dekat Bogor, dekat-dekat Jakarta itu memanjang terus juga sampai ke Bandung ya. Jika pada mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu kan Bandung juga gempa, ada longsor juga ya. Itu adalah akibat daripada hubungannya dengan sesar-sesar tersebut ya. Itu malah banyak yang dosen-dosen ITB itu di daerah Dago Pakar itu kalau ibu sana itu bisa ngelihat itu zona sesar Lembangnya itu kelihatan. Dan dosen itu rumahnya di atas sesar karena dia tahu ya mungkin udah pasrah lah kalau terjadi apa-apa dia pasrah. Tapi daerah sesar Lembang itu lewat dekat Dago Pakar, lapangan golf itu di situ bisa dilihat ya zona sesar Lembangnya itu. Dan memang rawan gempa ya. Itu kalau terjadi gempa, gempa kan nggak bisa diprediksi jam berapa dan sebagainya. Jadi biasanya kalau di situ ada gempa itu sangat cepat sekali. Jadi makanya kita diminta untuk keluar dari rumah itu tadi sekundernya akibat dari gempa itu kan bisa longsor. Nah, longsor ini yang juga bisa menyebabkan adanya kematian itu ya. Jadi memang kalau ada gempa, kalau kita di rumah cepat keluar dari rumah kalau bisa, kalau di lantai 1 ya. Kalau di lantai 2 kita tunggu, mungkin kita di sisi segitiga tadi tidur di situ itu yang paling aman. Kalau seperti yang saya alami di lantai 27 di gedung Bursa Efek itu saya pernah terjadi itu kita lihat itu pergerakan dari gedung itu kiri kanan itu krek 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 itu kita hmm, kalau kita lari lewat jalur evakuasi turun tangga 27 mungkin malah risiko nanti kalau hmm. bangunan rubuh dan sebagainya. Tapi saran dari ahli itu biasanya di di bawah meja atau di dekat segitiga itu tadi ya. Kemudian tadi ada gelombang sekunder SP itu sekunder dan primer. Biasanya kalau di di gempa itu kan ada gelombang pertama itu kan gempa yang ada di Indonesia misalnya itu terekod oleh alat yang ada di Amerika, di Jepang, di mana-mana itu langsung rekod itu nanti ada gelombang primer, gelombang sekunder itu jadi S dan P itu pengertiannya adalah gelombang sekunder dan gelombang primer dan itu dari gelombang itu nanti diprediksi bisa langsung ketahuan di mana lokasi gempanya itu karena kita dari sumber dari dari mana-mana ya dari Amerika, dari Jepang, dari misalnya dari Rusia itu semua akan mengirim data dan itu nanti ditarik semua akan ketemu satu titik pusat gempanya dan itu biasanya ya apa keakuratannya sangat sangat besar ya. Jadi langsung kita udah langsung tahu. Kita kan nggak mungkin harus datang ke mana, ke misalkan di Padang atau ke Bukit Tinggi, tapi dari data tadi itu sudah kerekod di BMKG dan BMKG sudah langsung bisa posting mungkin dalam waktu menit mungkin ya detik atau menit itu sudah langsung ke plot di mana lokasinya dan bisa disebarkan ke masyarakat. Ya kalau ibu menjadi anggota dari BMKG, insya Allah itu dapat info-info gempa itu setiap saat ya. Mungkin sehari bisa 10 kali, 15 kali, 20 kali gitu ya. Dan lokasinya udah langsung tahu kita di mana gempa itu. Itu barangkali jawaban Pak Leon. Baik, Makasih Pak Mazwar, makasih Pak baik. Ibnu. Sama Baik, Bu. ini ada lagi satu di chat. Assalamualaikum Pak. Bertanya apakah terjadinya gempa akibat sudah banyaknya manusia yang ingkar pada Allah gitu. Ya, kalau
Itu kalau di Quran ini kan ada juga itu ya, artinya peringatan dari Allah ya bahwa Allah itu kalau udah bilang kun fayakun ya terjadi lah. Tapi manusia nggak bisa memprediksi ya kapan itu. Tapi Allah bisa ya. Mungkin eh, case-nya misalkan contoh kita ambil di Palu dulu. Di Palu itu sebelum kejadian itu kalau digambarkan kan seperti di mana di Laut Mati kaum Nabi Lut itu ya, yang di mana ada apa LGBT itu ada di Palu. Kemudian perjudian terbesar juga ada di Palu. Jadi semua tanda-tanda apa itu seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran, seperti di Laut Mati kaum Nabi Lut yang juga kena musibah, kena gempa seperti itu saya ada topik juga mengenai perbandingan ya, bagaimana terjadi di Laut Mati, kemudian di Palu, yang tsunami juga ada. Itu di mana di Laut Mati itu juga ada gelombang-gelombang seperti tsunami ya, batuannya itu terjadi. Jadi kalau kalau Allah berkehendak bisa juga ya, dia kun fayakun yang terjadilah. Kalau ada hubungannya ya, kita percaya bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Allah kapan akan terjadi. Makanya gempa itu bisa 100 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun itu kita nggak bisa predik, tapi Allah bisa menggerakkan itu. Ya, baik. Kelihatannya Pak Sanusi mau bertanya, Pak Sanusi. Ya, sebagian tadi itu yang ingin saya tanyakan itu hubungan peristiwanya, timingnya itu. Sebetulnya kalau secara ilmiah tadi kan itu posisinya kan sudah ada sejak dahulu. Buat timingnya itu dihubungkan dengan sifat kelakuan manusianya itu Ya, yang ya, ya. sudah dijawab sebetulnya Pak. Baik, baik. Ya, Ya, habis dua. karena saya dulu waktu ke peristiwa di Aceh itu memang dari zaman dulu kan di sana orang agama itu udah bagus. Tapi sudah banyak kelakuan manusianya apa menantang Allah. Nah, itu timingnya itu yang dimunculkan peristiwanya Insya itu. Allah, betul. Itu ya, barangkali terima kasih. Iya, betul Pak Sanusi ya. 12 cm per tahun gitu kan. Kapan mulai tenaga besarnya? Silakan Pak Imran. Mas ini ya tadi jawabannya mungkin sama tadi, kalau itu kan memang kita memprediksi manusia itu dengan alat secanggih apapun sampai saat ini ya belum bisa memprediksi kapan itu terjadi. Tapi kalau Allah kan seperti ada di Quran kan, dengan kun fayakun ya udah terjadi lah. Mungkin kun fayakun terjadi karena apa? Karena di surat Al-Quran sendiri kan eh, berjalanlah kamu ke bumi, ke dunia ini untuk melihat kesudahan dari orang-orang terdahulu. Ini berarti kan ada hubungannya dengan apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa itu ada, dan Allah kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Kalau manusia tidak akan bisa kalau memprediksi gempa atau gempa megatrust, tidak bisa ya, tapi Allah bisa. Baik, Ustaz. Alhamdulillah ini ada Ustadz saya nih hadir. Alhamdulillah Pak Rikza, Ustadz Rikza. Ada komentar atau tambahan Pak Rikza Abdullah? Oh, lagi enggak di depan kayaknya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin diklarifikasi? Pak Akib mungkin, Pak Dokter. Takers, Masya Allah. Silakan Pak Akib. Ya, makasih Pak Mas, Pak Imron. Luar biasa Pak, kami pagi ini mendapatkan pengetahuan yang sangat baik dan bermanfaat sekali. Saya merenung seperti kejadian lumpur Lapindo itu Pak, yang tiba-tiba muncul. Jadi memang telah terjadi banyak kerusakan di langit dan di bumi ini karena ulah manusia. Tadi Bapak juga menyebutkan ada bekas pengeboran minyak di lepas pantai yang menyebabkan daerah vakum, hampa. Kemudian juga, jadi kerusakan baik secara fisik maupun kerusakan secara akhlak, Pak. Ya, Allah itu menciptakan alam ini sangat sempurna sebenarnya. Jadi ya, teori-teori saintifik ini ya tetap sebagai satu teori yang tetap kita kita yakini kebenaran juga. Tapi terjadinya itu yang saya setuju dengan Pak Sanusi itu pergerakan lempeng bergeser dan sebagainya itu barangkali adakah penelitian bahwa sebelumnya itu terjadi itu intervensi tangan manusia dengan teknologi yang sangat berat, terjadi
pengeboman, kemudian pengeboran yang luar biasa, Pak. Saya melihat di Muara Enim, di Tanjung Enim itu dalamnya tambang batu bara itu, Pak. Sampai saya nggak bisa ngelihat kedalamannya lagi. Saking luar biasanya kerusakan bumi ini akibat ulah manusia. Jadi apakah itu ada data juga, Pak, bahwa kaitan timing kejadian itu ya seperti tiba-tiba muncul. Tadinya kan di Lapindo itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul musibah yang nggak bisa dihentikan, lumpur itu. Apakah ada penelitian manifestasi kerusakan atau munculnya bencana megatrust ini dengan latar belakang ulah kerusakan bumi akibat tangan manusia? Terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya juga setuju bahwa itu pasti ada hubungan dengan ulah manusia karena itu juga ada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan seperti itu ya. Dari tadi seperti misalkan yang di Northwest Java itu kan itu juga ulah manusia. Contoh kecilnya ya, itu Ya. dia mengebor minyak, kita produksi diambil ini, sementara Allah kan nyuruh kita untuk menjaga alam, kelestarian dan sebagainya itu Keseimbangan. sehingga keseimbangan akan terganggu dan terjadi bencana itu. Itu kalau misalkan penurunan itu tidak segera ya, kalau itu kan karena platform yang ditempati apa orang karena platform produksi sehingga bisa ketahuan loh ini kok turun-turun terus ada pengukuran data lama water depth-nya misalkan 20 meter tapi sekarang kok tinggal artinya bangunan platformnya itu ke air laut ya kok turun sampai tinggal 10 meter lah ini pasti ada penurunan dan penurunan itu kan dengan kalau itu case-nya itu dengan gampang kita bisa jelaskan bahwa itu karena di bawah kita produksi sehingga akan terjadi tekanan yang ini. Padahal kalau Allah dan juga mungkin beberapa perusahaan minyak yang saat ini ada itu eh, harusnya diinjeksi lagi dengan air sehingga tekanan di situ itu akan kembali ke tekanan normalnya. Makanya itu yang seharusnya dilakukan. Tapi karena tidak dilakukan merusak alam, merusak keseimbangan, nah itu terjadi seperti itu. Di Iya. case yang besar tentunya bumi ini memang sunatullahnya kan bergerak seperti itu, Pak ya. Artinya Allah mungkin sebelum terjadi manusia bahwa kalau kita lihat lapisan-lapisan yang ada di bumi, lapisan minyak misalkan itu, misalkan kalau kita jalan atau terbang dari Qatar ke Jeddah itu kan di bawahnya itu Allah telah menciptakan lapisan-lapisan minyak yang sudah disiapkan mungkin sekitar 300-400 juta tahun yang lalu ya. Nah, sekarang ini diproduksi Arab itu kan di bawahnya antara Qatar, Irak itu ada nama Gawar, lapangan Gawar itu terbesar di dunia yaitu kan diproduksi terus. Nah, ini kalau nggak diikuti dengan eh, injeksi air sehingga tekanan di sana itu setelah dikeluarkan juga harus dijaga tekanan yang sama, tentunya kan akan terjadi bencana di suatu hari nanti ya. Dan itu memang kalau mungkin kalau kalau yang dibuat manusia itu bisa 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 dihitung lah. Ini mungkin tekanannya tinggal berapa dan ini akan terjadi rubuh atau sebagainya ini bisa dihitung. Tapi ini Allah, ciptaan Allah ini kan eh, dulunya antara apa tuh Iran, misalkan Iran itu semua daratan, misalkan Arab itu juga daratan, sehingga terjadi sejak 500 juta tahun yang lalu itu lapisan-lapisan terus diciptakan oleh Allah ya malah minyak yang ada di sana itu ada yang umurnya sampai 300 juta juta ya sudah ada gas atau minyak yang diciptakan oleh Allah dan itu tempatnya itu sudah diciptakan bertahun-tahun yang lalu ya bertahun ini nah kalau kita merusak alam ini itu eh, terjadi tentunya ya itu peringatan dari Allah bahwa akan terjadi sesuatu ya. Kalau kalau tidak hati-hati tidak sunatullah pasti akan terjadi sesuatu. Seperti juga di Lapindo itu. Lapindo itu kan sistemnya sudah seimbang ya gitu ya. Nah kita manusia ini mengebor di Lapindo ini dengan tidak memperhatikan sunatullah dengan tekanan dan sebagainya perhitungannya salah ya sehingga
dia misalkan yang seharusnya di casing, yang ditaruh pipa di situ, ternyata manusia berbuat salah ya tidak memasang pipa lah. Akhirnya apa tekanan yang ada di bawah permukaan lapindo itu keluar semua ya sampai seperti sekarang ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar bahwa sebenarnya dari apa sekitar Jogja itu ada tren seperti itu ya bahwa kalau masuk ke zona itu akan terjadi tekanan dan kalau tidak seimbang tekanan itu akan terjadi bencana seperti itu ya dan itu case-case lumpur seperti itu sebenarnya sudah ada ya dan itu misalkan di Azerbaijan itu juga daerahnya seperti Lapindo tapi lebih besar lagi dan memang di balik itu ya di sekitar lumpur-lumpur itu terjadi ya ada minyak bumi di situ Allah sudah menciptakan seperti itu dan juga di Lapindo di situ juga ada gas di Selat Madura ada minyak di utaranya Madura juga ada minyak jadi itu satu keseimbangan yang mungkin harus kita jaga ya tapi saya yakin bahwa ulah manusia itu yang sudah disebutkan jangan merusak alam terus kita merusak ya pasti ada Ya, akibatnya contohnya kalau di kita di Palu tadi juga seperti itu ya itu Pak Baik. Barangkali tanggapnya. Ya, makasih Pak Imran. baik Pak Imran. Apa masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kayaknya Pak Darwis nih mau nanya Pak Darwis. Dihidupkan dulu, di unmute dulu Pak kalau mau bicara. Nggak ada, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Baik Pak Imran, terima kasih banyak nih atas ilmunya pagi hari ini kita betul-betul tercerahkan. Kalau ada mau ditutup dengan ada slide yang simpulan atau apa, silakan Pak. Baik, ini biasa kita teman-teman Minang harus kita tutup dengan pantun juga ya. Alhamdulillah. Gempa besar segeralah tiarap, secara pelan berjalan melata. Memang gempa tidak kita harap kondisi alam yang menghukum kita. Masya Allah. Di kala malam, waktu sepi, ketika Cakep. masyarakat tidur nestapa, itulah daerah cincin api, daerah sesar, rawan gempa. Menjual barang pernak-pernik, penjualnya gadis pakai kerudung. Gempa terjadi, janganlah panik, segera cari tempat berlindung. Masya Allah. Pantai Padang indah rupawan, tak puas mata memandang. Siap sedia bekal makanan, dibawa mengungsi di tas sandang. Burung pipit terbang ke awan, burung merpati terbang ke angkasa. Gempa bumi harus dihindarkan, kalau tidak mau kena bahaya. Hmm. Pergi ke warung beli minyak bumi beli sendiri. Jika terjadi gempa bumi, cepat lari, selamatkan diri. Hmm. Bisa ada nggak ini? Bencana banyak dan bisa terjadi kapanpun waktu dan situasi. Bila kita siaga sejak dini, insya Allah korban bisa diantisipasi. Sumbar terkenal daerah bencana, tapi korban bisa kita cegah. Mari siaga setiap suasana agar hidup tidak susah. Baik, kita berdoa mudah-mudahan ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala bencana. Baik, mungkin Pak Maswar yang akan tutup ya. Ya, silakan aja tutup langsung Pak, boleh. Ya, baiklah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astagfirullahaladzim serta baca doa kafaaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika Jika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa anta astaghfiruka wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ini satu lagi mungkin ada lagi nih. Di negeri Aceh, pesantren disebut dayah. Santri-santrinya taat dan patuh. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat Pak Imran, lebih Padang lagi dari orang Padang nih. Orang Padang nggak bisa Namanya banyak pantun. orang Padang jadi harus belajar Masya pantun. Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Imran. Terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semua yang hadir dengan saksama memperhatikan semua yang disampaikan Bapak tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan Betul, Pak Sarwar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga, Pak Sarwar. ya gimana Pak Zen? Usul supaya disambung lagi, masih ada jilid 2 dari Pak Amran.
Pak Imran. Oh, Pak Imran minta tambah, Pak Imran. Oh, kalau beliau bahan banyak, Pak, ribuan ini. Nanti Ya, ditambah. yang perbandingan itu Pak Mazwar, perbandingan Palu dengan apa tadi itu, dengan Pasifik, Laut Mati tadi Pak Mazwar. Oh iya, iya, iya. Nanti kita cari yang. Ya siap ya Pak Imran ya. Nanti ini ada minta Ya minta Allah. tambah nih teman-teman. Menarik ya ilmunya begini kepake ya Pak Zen ya. Masya Allah. Betul. Baik, Sangat terpakai, Pak. Karena kita nggak pernah ini ada nggak selingan pernah yang sangat bagus. nggak pernah tahu ya. Jadi gempa itu tidak bisa diprediksi kata Pak Imran tadi ya. Kalau cuaca bisa, tapi gempa kapan Allah mau ya baru terjadilah di situ. Karena dia pergeseran berjalan terus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wa Amin. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.